Hai, salam jumpa lagi ya. Masih di program kesayangan kita, Travel Rohani Katolikpedia. Kemenak Republik Indonesia membuka peluang bagi sebagian pemeluk agama di Indonesia yang selama ini mungkin sedikit kesulitan mendirikan rumah ibadah. Diberitakan Tribun News 26 Januari 2021 lalu, Yakut Khalil Quames selaku Menteri Agama akan menelaah isi surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri, Menteri Agama atau Menak, dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri tentang pendirian tempat ibadah. Menurut Gus Yakut, aturan memang diperlukan, tapi jangan sampai aturan itu mempersulit keadaan. Ia berjanji akan mempermudah pendirian rumah ibadah bagi setiap umat beragama. Menurut pandangan Gus Yakut, ada beberapa faktor yang melatar belakangi sulitnya pembangunan rumah ibadah. Salah satunya adalah sikap intoleran, juga sikap beberapa oknum yang cenderung mempersulit. Namun, perlu kita pahami bahwa pernyataan ini bukan serta-merta memperbolehkan pendirian rumah ibadah tanpa ada aturan loh ya. Menak yang baru dilantik pada 23 Desember kemarin itu tetap menegaskan bahwa untuk membangun rumah ibadah memang harus berlandaskan aturan yang sah. Kita kaji mana yang terbaik untuk kehidupan umat beragama. Jika ada pasal-pasal yang memang diperlukan, kita pertahankan. Jika ada pasal yang jadi hambatan mendirikan tempat ibadah, akan kita drop. Kita perjelas, tambahi agar kita makin mudah jalankan ibadah, ujar Gus Yakut. Berita ini boleh dikata bawa angin segar bagi sejumlah umat beragama, khususnya bagi umat Katolik yang selama ini belum memiliki bangunan gereja. Sebentar, Min. Emang ada umat Katolik yang belum punya gereja? Ada dong. Nope. Paroki mana saja kah itu? Ini listnya. Ketika kita bisa merayakan misa di dalam gereja yang aman dan nyaman, seharusnya kita merapalkan syukur. Karena kenyamanan yang kita rasakan belum tentu dialami oleh umat lain. Umat Katolik di Paroki Santa Bernadette Ciledug, Tangerang misalnya. Paroki ini sudah diresmikan sejak tahun 1990. Wah, sudah cukup lama ya. Di usianya yang hampir 30 tahun, paroki yang merupakan pecahan dari paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang ini masih belum memiliki gedung gereja. Awalnya, untuk merayakan misa hari Minggu atau hari raya, umat meminjam tempat dari satu gedung ke gedung yang lain. Tahun 2007, umat Katolik Paroki Ciledug mulai merayakan misa di gereja tenda, tapi tidak rutin. Lah, kok namanya gereja tenda sih, Min? Ya, karena gerejanya hanya terbuat dari tenda. Berselang 2 tahun, sesudah Natal 2009, umat mulai rutin menggunakan gereja tenda ini untuk misa hari Minggu. Lalu, apakah memang tidak ada usaha untuk membangun gedung gereja, Min? Ada dong. Dari laman resmi Paroki Ciledug tertulis, sejak tahun 1995, panitia pembangunan gereja sudah dibentuk. Tentu saja, upaya untuk mendapatkan perizinan pendirian rumah ibadah pun sudah diupayakan. Tapi, rupanya umat Katolik Ciledug sulit untuk mengantongi izin resmi itu, meskipun tanah untuk mendirikan gereja sudah tersedia.
Berbagai demo dan penolakan dari beberapa kelompok massa mewarnai proses untuk mendapatkan izin. Tahun 2008 dan 2013 ada kabar baik. Gereja Katolik Santa Bernadette mengantongi izin dan proses pembangunan dimulai. Sayangnya, massa kembali berdemo. Pembangunan harus dihentikan. Hingga kini, gereja tenda masih menjadi saksi perjalanan iman umat Katolik yang hampir mencapai 12.000 jiwa itu. Entah sampai kapan polemik yang melelahkan ini akan berujung pada kata sepakat. Bergeser dari Ciledug, kita ke Paroki Bunda Teresa Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Umat Katolik di paroki tersebut juga kurang beruntung, senasib dengan umat paroki Ciledug. Berdasarkan sejarahnya, perjalanan paroki Cikarang dimulai dari stasi Santo Henrikus yang berdiri pada tahun 1992. Pada 25 Januari 2004, gereja tersebut diresmikan menjadi paroki. Berarti 25 Januari 2021 kemarin, usia paroki Cikarang sudah menginjak 17 tahun. Udah sweet 17 aja nih. Tapi jangan senang dulu. Kisah manis 17 tahun bukan jaminan. Sampai saat ini, umat di paroki Cikarang masih belum bisa mengalami bagaimana rasanya merayakan Ekaristi di tempat ibadah yang kita kategorikan layak. Ya, sampai sekarang untuk ibadah mereka masih meminjam gedung sekolah Trinitas Lipo Cikarang. Dari informasi yang dibeberkan tribunnews.com, gereja ini pernah didemo sekelompok orang jelang hari Natal tahun 2014. Sekitar 1.500 hingga 2.000 massa yang merupakan gabungan dari beberapa ormas. Aksi di depan kantor Kemenak Kabupaten Bekasi itu dinamai Aksi Damai Menolak Pembangunan Paroki Cikarang. Inti dari aksi damai itu adalah meminta kepada pihak Kemenak untuk tidak memberikan izin pendirian bangunan gereja Katolik Cikarang. Dari keterangan yang tertera pada spanduk pun tertulis dengan jelas alasan utama penolakan ini. Katanya, pembangunan gereja tersebut syarat manipulasi data dan mengarah ke tindakan kristenisasi. Wah, kok bisa begitu ya? Berangkat dari stasi yang diinisiasi pada tahun 1989, Gereja Santo Yohanes Baptista Parung Bogor ditingkatkan statusnya menjadi Paroki Parung dan diresmikan pada 20 September 2000 silam. pada 2021 ini, ia sudah berusia 21 tahun. Dari laman perukiparung.org, saat ini Paroki Parung sudah memiliki tanah untuk bangunan gereja. Namun, mereka masih belum mengantongi izin mendirikan bangunan gereja. Alhasil, umat Katolik di paroki tersebut masih harus merayakan misa di bawah tenda. Serba terbatas memang. Tapi, ada yang unik dari umat Katolik di sini. Mereka menjuluki tempat ibadah mereka Gereja Tenda Biru. Ini gereja kan, Min? Bukan lagu nostalgia? Nope. Hehehe. Tenang. Ini gereja kok.
Julukan tenda biru itu merujuk pada warna tenda yang selama ini jadi atap tempat umat merayakan Ekaristi. Mungkin ini adalah salah satu cara umat setempat membahasakan keterbatasan mereka dengan cara yang unik. Oh ya, salah satu keunggulan gereja ini adalah konsep outdoornya. Di luar tenda, gereja ini dihiasi dengan banyak tanaman hijau. Jadinya, umat yang merayakan misa terasa seperti di alam bebas. Ternyata keterbatasan bisa melahirkan kreativitas. Sungguh menarik. Media online seperti kompas.com, tempo.com, dan berita1.com mencatat bahwa gereja Katolik Parung pernah didemo sekelompok orang. Bahkan, tempat ibadah sederhana ini sempat disegel pada tahun 2012 silam. Itu terjadi saat umat Katolik hendak merayakan Jumat Agung. Jadilah, ibadah Jumat Agung saat itu hanya berlangsung di parkiran. Kompas merilis, permohonan izin pendirian rumah ibadah sudah diajukan sejak tahun 2006. Namun, hasilnya masih nihil. Itulah informasi seputar tempat ibadah umat Katolik yang belum memiliki gedung gereja. Apapun kendalanya, mari kita lihat situasi ini dengan kacamata positif. Berharap usaha Menteri Agama kita yang baru ini mampu mengubah gereja tenda itu menjadi rumah ibadah yang layak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.